Selamat ketemu kembali teman-teman. Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana membuat ujian online menggunakan Google Form atau Google Formulir. Langkah pertama adalah kita buka browser kita, kemudian kita masuk ke Google Drive, ya. Bisa melalui menu yang ada di sini, atau kita tuliskan drive.google.com. Nah, kemudian kita akan diminta untuk masuk melalui akun Gmail kita. Ya, saya pakai akun saya ini aja. Kita masukkan passwordnya. Nah, ini adalah isi dari drive saya. Dari drive ini kemudian kita pilih menu baru atau new. Ada tombol di sebelah kiri atas dengan tanda plus, kita pilih, kita klik. Kemudian kita pilih lainnya. Selanjutnya kita pilih Google Formulir. Maka akan muncul halaman formulir tanpa judul. Ini adalah halaman formulir tanpa judul. Kita tuliskan judul ujiannya. Misalnya ujian logika. Nah, deskripsi formulir bisa diisi, bisa tidak. Misalnya di sini akan saya isi dengan post test materi logika. Berikutnya, di dalam satu ujian tentu kita perlu mendapatkan identitas dari peserta ujian, sehingga di sini kita isikan di kolom pertanyaan. Yang pertama mungkin kita perlu mengisikan nomor peserta. Nomor peserta ujian. Bisa bentuknya adalah angka. Kalau memang nomornya ini adalah berbentuk angka, maka kita bisa validasi dengan angka. Tetapi kalau kombinasi angka dengan teks, maka validasi dengan teks saja. Bentuknya jawaban singkat. Ya. Ini harus diisi, maka panel wajib diisi harus diaktifkan. Berikutnya, perlu juga ditambahkan identitas nama peserta. Nama adalah bentuknya teks jawaban singkat, ini juga wajib diisi. Oke, selanjutnya kita tambahkan pertanyaan lagi. Pertanyaan ini adalah digunakan untuk mengisikan password. Kita tuliskan password. Nah, password ini diperlukan supaya ujian ini tidak diakses oleh sembarang orang yang tidak berkepentingan. Jadi, yang bisa mengakses ataupun masuk di dalam ujian atau mengikuti ujian ini adalah mereka-mereka yang sudah kita berikan password. Kita pilih password, teksnya adalah jawaban singkat. Untuk validasi respon, kita tuliskan dalam bentuk teks saja. Passwordnya bisa kita isi dalam bentuk teks dan angka. Misalnya A, B, C, 1, 2, 3. Kemudian kita tuliskan komentar atau teks apabila terjadi kesalahan password. Password salah. Bagian ini juga wajib diisi, maka panel wajib diisi kita aktifkan. Oke, kita sudah mendapatkan satu halaman, yaitu yang beridentitas dan isian untuk password. Selanjutnya kita akan membuat halaman soal, yaitu dengan menambahkan bagian, tambah bagian. Jadi ada di panel sebelah kanan, bagian bawah, itu ada 2 buah balok, kita klik, tambahkan bagian. Nah, ini ada bagian baru, bagian yang kedua. Misalnya di sini adalah soal ujian. Deskripsinya berisi satu perintah dari soal tersebut. Pilih satu jawaban yang Anda anggap benar. Sebelum kita menuliskan soal-soalnya, kita akan melakukan pengaturan terhadap lembar ujian ini. Kita masuk ke menu setelan, kita klik di sini. Kemudian ada 3 setelan, setelan umum, presentasi, dan kuis. Setelan umum itu adalah pertama kumpulkan alamat email, itu apabila kita ingin mengumpulkan alamat email peserta. Kemudian batasi untuk satu tanggapan, artinya bahwa satu peserta, satu akun, dia hanya boleh mengikuti 1 kali ujian.
Misalnya kita pilih ini bentuknya ujian hanya 1 kali. Kemudian responden dapat mengedit setelah mengirimkan dan lihat diagram ringkasan dan respon tes. Ini dikosongkan saja. Kemudian presentasi, di sini ada tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Nah, ini kita acak urutan pertanyaannya. Kita ingin nanti pertanyaannya adalah urutan yang akan kita acak. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini tidak perlu diaktifkan karena ini hanya 1 kali pengiriman, jadi tidak bisa menyerahkan tanggapan yang lain. Kemudian untuk kuisnya, kita jadikan ini sebagai kuis. Jadi kita menetapkan nilai balon untuk pertanyaan dan izinkan pemberian nilai otomatis kita aktifkan. Kemudian rilis nilai, apakah peserta nanti akan diberikan informasi mengenai nilai yang diperoleh, maka di sini kita bisa rilis nilai, yaitu segera setelah setiap pengiriman. Jadi begitu peserta terkirim, maka hasil penilaiannya secara otomatis akan juga dimunculkan kepada peserta. Oke, kita aktifkan saja. Kemudian apakah peserta responden itu bisa melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Ya. Ini tidak perlu diaktifkan saja. Ya, nilai poinnya saja yang kita aktifkan. Ya. Oke, kita simpan. Nah, sudah, ya, kita sudah menyiapkan untuk aturan soal ujian ini. Selanjutnya, kita tambahkan untuk soal-soalnya, kita klik tanda plus di panel sebelah kanan. Ya. Nah, pertanyaannya, nah, kalau misalnya kita sudah mempunyai bank soal dari file yang lain, kita bisa copy paste dari sana. Dan ini saya sudah punya bank soal ujian logika matematika. Saya copy paste saja, saya copy dari sini. Oke, kita hapuskan di pertanyaan. Nah, nomornya kita hapus saja karena kita akan mengacak soalnya. Kemudian opsi jawabannya juga demikian. Kalau misalnya tadi pada saat kita mengkopikan soalnya ini, angka satunya ini akan ikut tertulis di sana, sehingga kita harus menghapus. Nah, supaya numberingnya ini tidak ikut tercetak di sana, tercopy di sana, maka kita bisa nonaktifkan numberingnya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini numberingnya tidak masuk ya. Kita berikan kunci jawaban. Kunci jawabannya misalnya yang di sini. Poin nilainya, karena kita tadi punya 10 soal, maka setiap soal kita berikan poin 10. Sehingga total poinnya adalah 100. Selesai. Wajib diisinya tidak perlu diisi. Oke, kita tambahkan soal yang kedua. Kita lihat di soal di Word. Nah, di sini sudah kita nonaktifkan numberingnya. Ya. Kita copy teksnya. Nah, coba kita perhatikan. Ini adalah rumus-rumus matematika. Kalau kita copy, apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, kalau kita kopikan seperti ini, maka rumus tadi akan menjadi berantakan. Ada beberapa kode variabel, kode operator yang akan berubah. Nah, untuk itu kita tidak bisa mengkopikan rumus-rumus dengan kode-kode khusus seperti itu langsung seperti ini. Kita hapus. Kita masuk kembali ke Word. Nah, dari Word ini yang kita kopikan itu adalah bagian teks yang standar saja, ya, tidak mengandung variabel khusus, tidak mengandung rumus-rumus tertentu. Ya, kita kopikan di dalam kolom pertanyaan. Nah, di sini itu ada picture, ya, picture atau gambar. Nah, dari sini maka bagian pertanyaan yang berupa rumus-rumus matematika ini kita akan jadikan menjadi gambar. Bagaimana caranya? Kita gunakan capture menggunakan snipping tool. Gunakan snipping tool. Oke, kita capture bagian ini. Nah, snipping tool ini harus kita simpan. Kita tidak bisa paste-kan di sana. Kita simpan dalam satu file. Filenya boleh PNG atau dalam bentuk JPEG juga boleh. Saya pakai PNG saja. Ini akan saya simpan di
suatu folder, misalnya suatu dokumen, bank soal di sini, soal logika. Ya, kita tulis seperti ini adalah soal 2 tadi ya. Kita simpan di sana. Oke, kita tutup. Nah, kita kembali ke soalnya tadi. Nah, di sini di bagian gambar atau picture kita klik. Oke, kita cari, kita unggah filenya tadi dari dokumen bank soal, soal logika ini 2. Oke, gambarnya tadi sudah masuk di sini. Ya. Kemudian opsi-opsinya sama seperti tadi, kita kopikan opsi-opsi pilihan jawabannya, kita paste, kemudian kita tambahkan kunci jawaban. Misalnya ini sebagai kunci jawaban. Nah, kemudian poin penilaiannya juga kita berikan 10. Selanjutnya selesai. Nah, 2 buah soal sudah kita buat. Kita lanjutkan, kita tambahkan pertanyaan berikutnya dengan cara yang sama. Nah, di sini kita perhatikan soal yang berikutnya ini numberingnya kita matikan saja semua. Nah, di sini Anda perhatikan, ya, kita perhatikan bahwa untuk pertanyaan kedua ini ada rumus matematika X kuadrat. X kuadrat ini pun juga tidak bisa kita copy begitu saja, maka ini harus kita buat dalam bentuk gambar atau picture. Tabel, kalau yang ini mungkin bisa ya, kita langsung copy saja. Nah, ini akar, ini juga ada derajat, ini juga tidak bisa, maka ini harus kita capture menjadi gambar satu-satu. Baik ini pertanyaannya maupun item-item jawabannya ini juga mengandung derajat, maka ini harus di capture satu persatu ya. Nah, ini juga, ini teks, maka ini bisa copy langsung saja. Ini juga teks, ini bisa kita copy langsung, ini juga teks, kita bisa copy langsung. Oke, soalnya sudah kita masukkan semua. Coba kita lihat, ini hasilnya masih di format editing ya, sudah masuk semua, baik dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk gambar yang kita capture tadi ya, baik pada soalnya yang kita capture ataupun opsi jawabannya yang kita capture juga ada. Oke, berikutnya kita berikan nama filenya lebih dahulu ya. Ini kita formulir tanpa judulnya, kita ganti filenya. Ini kalau saya klik saja dia akan sama dengan ini. Kita boleh menggunakan nama yang ini atau nama yang lain. Nanti setiap perubahan itu langsung disimpan di drive. Nah, sekarang bagaimana tampilan dari soal ujian ini di ponsel atau di komputer peserta? Kita bisa lihat di pratinjo atau preview. Ini adalah tampilan nanti di peserta. Jadi yang pertama muncul adalah halaman identitas untuk masuk, login, jadi ada nama peserta, kemudian ada nomor peserta dan passwordnya. Kita coba isikan nomor peserta misalnya 1, nama peserta AAA, kemudian passwordnya tadi A, B, C, misalnya ya. Kita klik berikutnya. Nah, password salah, karena tadi passwordnya adalah ABC 1, 2, 3. Oke, berikutnya, nah ini masuk ke soal, kita sembarang saja pilih, kita klik, kemudian lanjut, berikutnya, kemudian tadi yang ini yang pilihan jawabannya adalah berupa gambar. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, kalau sudah, kita kirim. Nah, setelah selesai, ini tanggapan telah direkam, bisa langsung peserta bisa melihat skornya langsung. Oke, jadi peserta bisa melihat total poinnya adalah 20 dari 100. Nah, tadi kita isinya sembarang ya, dan ini isiannya, peserta 1, namanya AA, passwordnya tadi yang diisikan ini, kemudian ini jawaban-jawaban dari masing-masing soalnya tadi. Nah, soal ini belum bisa kita publish, belum dipublish atau belum bisa diakses oleh peserta karena peserta belum tahu
link ataupun tautan dari soal ujian ini. Maka langkah berikutnya adalah kita lakukan pengiriman. Kita pilih tombol kirim, nah, akan muncul menu kirim. Ya. Apakah di dalam pengiriman kita ingin mengumpulkan alamat email? Boleh. Ya. Bisa dikirim melalui email, bisa melalui tautan, ya. Bisa melalui kode HTML. Ya. Nah, kita pakai tautan saja. Ya. Nah, ini adalah linknya atau tautannya, kita perpendek URL-nya. Kita salin, kita tutup. Nah, tautan inilah yang nanti kita berikan kepada peserta. Bisa di Classroom, atau bisa di WA, atau bisa di kolom chat pada saat kita melakukan pembelajaran sinkron. Ya. Sementara tautan ini kita akan simpan di sini dulu. Ya, kita simpan di sini supaya memudahkan. Sebenarnya untuk tautan ini kita bisa juga membuat dengan format yang simpel, yang mudah, yang sederhana. Pada kesempatan yang lain nanti saya akan berikan videonya. Nah, soalnya ini sudah siap, sudah didistribusikan. Kita lihat di drive. Nah, di sini sudah masuk ujian logika. Selanjutnya peserta akan mengisi ujian atau mengikuti ujian dengan mengklik link yang kita berikan, maka akan muncul tampilan yang pertama adalah halaman identitas dan untuk masuk ke soal. Ya. Nama peserta misalnya 7, namanya Andika misalnya, passwordnya ABC 123 X. Oke, kemudian masuk ke halaman soal, maka kita akan memilih jawaban dari setiap pertanyaan yang dimunculkan. Ini saya sembarang saja. Oke, di submit, kirim. Nah, peserta juga bisa melihat skor yang dia peroleh. Oke, dia memperoleh skor 40 poin. Ya, ini soal-soal yang tadi dijawab. Selanjutnya, setelah ujian selesai, kita bisa melihat hasil ujian. Ya. Kita masuk ke Drive. Ya. Kemudian kita buka file Google Formulir yang untuk ujian tadi, yaitu ujian logika tadi. Kita double klik. Nah, kita masuk ke soal tadi, ya masih sudah masuk ke soal. Nah, ini kita masuk ke soal. Nah, kita perhatikan sekarang, di sini ada tab pertanyaan adalah di soalnya. Di sebelahnya ada respon, sudah ada 6 respon. Artinya sudah ada 6 orang yang mengikuti ujian. Kita klik di sini. Nah, ini adalah ada 6 tanggapan atau 6 respon. Ini wawasan nilai statistiknya, distribusi poinnya, maaf, ini distribusi poinnya. Ada 2 orang yang mempunyai nilai 50, 61 orang. Kemudian juga ada soal-soal yang sering terlewatkan. Soal yang terlewatkan itu adalah soal yang dijawab tidak benar. Ini adalah peserta yang mengikuti. Ini password. Kemudian ini jawaban soal yang pertama, ini jawabannya 100% benar ternyata. Dan soal yang kedua, di situ yang benar ada 2 orang, sepertiga, sisanya menjawab di soal-soal yang lain. Selain melihat dari sini, kita bisa melihat melalui spreadsheet. Kita perhatikan di sini di kolom respon, di halaman respon ini, di sini ada spreadsheet. Kita arahkan pointer kursor kita ke kotak hijau. Ya. Di sini ada spreadsheet. Kita buat spreadsheet. Buat spreadsheet baru, namanya ujian logika. Oke. Kemudian di sini kita buat. Oke, tunggu. Nah, ini adalah spreadsheet yang terbuat yang menampung hasil ujian dari para peserta.
Ini adalah waktu pelaksanaan ujiannya. Kemudian ini skornya, ini pesertanya. Kemudian ini adalah jawaban-jawaban dari para peserta. Jadi kita bisa melihat pesertanya siapa saja, skornya berapa, kapan melakukan ujian. Oke, demikian tadi soal ujian yang kita buat menggunakan Google Formulir ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.